Untuk kali ketiga, MotoGP akan digelar di Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1996 dan 1997. Pada waktu itu balapan dilangsungkan di sirkuit Sentul, Jawa Barat. Balapan utama saat itu masih bernama GP500, diikuti dua kelas di bawahnya yakni GP250 dan GP1. Pada GP Indonesia 1997 Valentino Rossi sukses menyabet gelar juara kelas 125 cc. Sementara Max Biaggi muncul sebagai pemenang pada kelas 250 cc. Hasil berbeda tercipta di kelas utama 500 cc, di mana Mick Duhan yang membela Honda tampil begitu perkasa di kelas utama, sebelum dominasinya dihentikan oleh sesama pembalap Honda, Tadayuki Okada di Sentul. Sama-sama menunggangi Honda NSR 500, nyatanya Tadayuki Okada bisa menaklukkan Mick Duhan dengan finish di urutan pertama diikuti Duhan yang menyusul di urutan kedua. Setelah 25 tahun absen dari kalender MotoGP, Indonesia akhirnya kembali menjadi tuan rumah salah satu seri ajang balap motor paling bergengsi di dunia tersebut. Seperti dilansir dari laman resmi MotoGP, Indonesia bakal menggelar seri kedua MotoGP 2022 pada tanggal 20 Maret mendatang di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini dibangun bertaraf internasional, yang dirancang oleh perusahaan arsitek dari Amerika Serikat yakni Popuoles, yang sudah berpengalaman dalam membangun sejumlah gedung olahraga berskala internasional termasuk Stadion Wembley. Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,31 km dengan total 17 tikungan. Dari 17 tikungan, ada 11 belokan ke kanan dan 6 belokan ke kiri dalam sirkuit bertipe clockwise. Bahkan aspal di sirkuit Mandalika merupakan salah satu yang terbaik di dunia, menggunakan aspal teknologi terbaru yaitu Stone Mastic Asphalt yang memiliki daya tahan yang kuat. Kemudian soal kapasitas orang, sirkuit Mandalika bisa menampung hingga 110.000 orang. Akan tetapi kapasitas penonton untuk MotoGP 2022 berkurang menjadi 50.000 karena situasi pandemi COVID-19. Di sirkuit Mandalika, ada 40 garasi di area paddock. Semua paddock yang akan menjadi tempat para tim mempersiapkan balapan ini pun dibangun secara permanen. MotoGP 2022 akan menggelar balapan pertama pada tanggal 6 Maret tahun 2022 mendatang. Namun sebelum masuk musim baru, MotoGP memiliki agenda tes pramusim. Setelah akhir pekan lalu singgah di sirkuit Sepang, Malaysia, MotoGP mendarat di Lombok, Indonesia untuk menjajal sirkuit Mandalika. Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika rencananya akan digelar pada akhir pekan ini tepatnya 11–13 Februari tahun 2022. Para pembalap MotoGP, termasuk Marc Marquez dari tim Repsol Honda sudah tiba di Lombok Senin tanggal 7 Februari tahun 2022, melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Panitia balap MotoGP 2022 Pertamina Mandalika Circuit langsung membawa para rider dan ofisial tim ke sejumlah hotel yang disiapkan untuk melakukan tes PCR dan menjalani karantina selama 24 jam. Setelah karantina, para pembalap baru bisa beraktivitas di paddock untuk melakukan setting pada motor masing-masing. Setelah menjalani karantina, para pembalap MotoGP mulai bisa beraktivitas di Mandalika. Beragam kegiatan dilakukan oleh pembalap-pembalap MotoGP, lantaran tes pramusim baru akan dimulai pada Jumat tanggal 8 Februari tahun 2022. Berikut sejumlah kegiatan pembalap MotoGP di Mandalika. Alex Espargaro adalah satu pembalap MotoGP yang menikmati momen bersepeda di Mandalika. Espargaro juga membagikan beberapa momen saat bersepeda di Mandalika. Dalam unggahan Instagram bernama Merpurnawan, tampak Fabio Quartararo dan Alex Espargaro mengunjungi toko pulsa untuk membeli kartu perdana. Sejumlah pembalap juga memanfaatkan waktu luang dengan bermain voli di pantai. Pembalap Ducati, Pecco Bagnaia membagikan momen ketika tim Ducati, baik pembalap maupun kru pendukung sedang bermain voli pantai. Enea Bastianini dan Jack Miller merupakan pembalap yang memilih berenang sebagai salah satu aktivitasnya di Mandalika.
Momen MotoGP di Mandalika memang momen tepat untuk lebih memperkenalkan Mandalika pada khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya ke dunia. Apa saja hal-hal menarik yang bisa dinikmati di sana? Mari kita lihat ulasannya. Destinasi unggulan yang wajib dicoba selama menonton MotoGP Mandalika. 1. Pantai Seger. Pantai Seger berjarak sekitar 20 menit dengan menggunakan kendaraan dari sirkuit Mandalika. Wisatawan akan disambut dengan pemandangan indah terutama saat sore hari. Di sini wisatawan dapat melihat matahari tenggelam yang menawan. Pantai Seger terkenal sebagai lokasi penyelenggaraan tradisi tahunan adat Sasak, Bau Nyale. Dalam tradisi ini ratusan warga berkumpul di pinggir pantai untuk mengumpulkan cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan Putri Nyale. Untuk tahun 2022, tradisi Bau Nyale rencananya digelar pertengahan Februari. 2. Bukit Merese. Bukit ini berjarak sekitar 12 menit berkendara dari sirkuit Mandalika. Untuk menuju puncaknya wisatawan perlu mendaki sekitar 15 menit. Dari puncak bukit, pemandangan memukau garis pantai Tanjung Aan dan Pantai Kuta serta gradasi warna biru air laut akan memanjakan mata. Berada di puncak saat matahari tenggelam adalah momen terbaik di Bukit Merese. 3. Pantai Tanjung Bongo. Pantai ini terletak di balik Bukit Merese dan bisa dicapai dengan berjalan kaki. Pantai Tanjung Bongo terbilang masih sepi dan bersih karena belum banyak yang tahu pantai ini. Meskipun garis pantai di Tanjung Bongo ini terbilang tidak terlalu panjang, namun sajian pasir putih yang ada sangatlah bersih. Indahnya nuansa laut tentu akan lebih lengkap dengan adanya batu karang yang ada. Hal ini akan semakin menambah lengkap sensasi saat berada di pantai ini. 4. Pantai Tanjung Aan. Pantai yang berjarak hanya sekitar 4 km dari sirkuit Mandalika. Pantai ini juga berada tidak jauh dari Bukit Merese. Berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, Pantai Tanjung Aan terlihat melengkung dengan air yang jernih dan berwarna kebiruan. Pantai ini memiliki dua jenis pasir yang berbeda yaitu pasir sehalus tepung dan pasir bertekstur mirip butiran merica. Banyak yang bisa dikerjakan di pantai ini seperti berenang, berselancar, snorkeling atau hanya bersantai di pinggir pantai sambil menikmati deburan ombak dan angin sepoi-sepoi menenangkan. 5. Pantai Kuta Mandalika. Pantai ini adalah pantai terpanjang di Mandalika. Pantai cantik ini berjarak sekitar 18 menit berkendara dari sirkuit Mandalika dan dikelilingi pepohonan rindang serta gazebo yang biasa dimanfaatkan pengunjung pantai untuk beristirahat. Pantai Kuta Mandalika juga kerap disebut Pantai Merica, karena memiliki butiran pasir mirip merica. Pantai Kuta Mandalika adalah destinasi wisata favorit wisatawan karena memiliki keindahan alam sekaligus lanskap kota. Selain bersantai di atas pasir putih yang sangat bersih, wisatawan juga bisa berenang ke dalam air laut berwarna biru bening yang menyegarkan. 6. Desa Wisata Sade. Desa ini berjarak sekitar 27 menit berkendara dari sirkuit Mandalika. Di desa ini wisatawan berinteraksi dengan penduduk asli Lombok yaitu suku Sasak. Keunikan desa ini adalah semua bangunan rumah masih sangat tradisional dengan atap rumbai yang terbuat dari ijuk, tembok dari anyaman bambu tanpa paku dan lantainya masih beralaskan tanah. Selain destinasi wisata wajib kita coba kuliner khas Mandalika yang perlu untuk dicoba. 1. Ayam Rarang. Masakan ayam rarang adalah ayam bakar kampung dengan bumbu balado dan cabai rawit merah yang meresap pada serat daging ayam. Ayam rarang memiliki rasa yang pedas menggigit. Ayam rarang biasanya disajikan dengan kacang kedelai goreng dan sayur bening. 2. Sate Rembiga. Jika sate pada umumnya disajikan dengan bumbu kacang, maka sate rembiga disajikan tanpa bumbu kacang. Sate rembiga terbuat dari daging sapi. Sebelum ditusuk pada lidi sate dan dibakar, daging sapi akan dimarinasi terlebih dahulu selama 3 jam. 3. Ares. Ares terbuat dari pelepah pisang muda. Pisang muda yang digunakan adalah pisang kepok atau pisang raja.
Diolah dengan bumbu-bumbu yang khas bercampur dengan kuah santan sehingga masakan Ares menciptakan rasa perpaduan antara manis dan gurih. 4. Jaje Tujak. Poteng jaje tujak dalam bahasa Indonesia adalah jajan tumbuk. Poteng jaje tujak terbuat dari tepung beras ketan yang diolah dengan campuran daun suji dan pandan. 5. Babalung. Babalung yang artinya balung atau tulang. Bahan utama dari babalung adalah tulang iga sapi atau kerbau yang diracik dengan bumbu-bumbu khas Mandalika. Babalung biasanya disajikan di atas mangkok bersama nasi di atas piring terpisah. 6. Sate Tanjung. Bukan terbuat dari daging sapi, justru sate Tanjung terbuat dari ikan cakalang atau ikan langoang. Sate Tanjung ini hanya disajikan dengan lontong tanpa menggunakan saus apapun. Sate Tanjung ini memiliki rasa pedas dan gurih yang lezat. Dengan sajian wisata yang mempesona didukung oleh kuliner yang khas dan lezat, serta kegiatan di sirkuit Mandalika yang terus berjalan selama 2022, kita berharap bahwa ekonomi masyarakat tumbuh dan Mandalika semakin mendunia. Beberapa agenda balapan di sirkuit Mandalika di tahun 2022 juga sudah dijadwalkan. Selain tes pramusim MotoGP tanggal 11-13 Februari dilanjutkan dengan balapan MotoGP dan Asia Talent Cup tanggal 18-20 Maret juga akan dilaksanakan GT World Challenge Asia tanggal 21-23 Oktober serta World Superbike dan Asia Talent Cup yang akan dilaksanakan tanggal 11-13 November tahun 2022. Bukan saja sukses balapannya tetapi juga tumbuh ekonominya sehingga manfaat yang lebih besar bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar Mandalika pada khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya.